Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan Presiden Jokowi akan diundang dalam Kongres ketiga Partai Nasdem. Hermawi mengatakan undangan itu dalam bentuk kesetiaan Nasdem di pemerintahan Jokowi selama 10 tahun. Kongres ketiga Nasdem yang akan digelar pada 25 Agustus nanti juga akan mengundang Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Menurut Hermawi, keduanya akan diberikan kesempatan untuk memberikan presentasi berkaitan dengan masalah ekonomi. Rencananya Kongres ketiga Partai Nasdem akan dibuka oleh Presiden Jokowi dan ditutup Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hermawi menjelaskan Nasdem sebenarnya telah diusir dari pemerintahan. Ia pun menyindir partai yang kerap mengusir Nasdem tapi tidak juga keluar dari pemerintahan Jokowi saat ini. Akan mengundang Presiden Jokowi karena kita bagian dari pemerintahan 10 tahun setia dicerca, dicaci maki, diusir. Akhirnya yang ngusir nggak keluar-keluar juga. Yang ngusir kita ternyata nggak keluar juga. Kemudian Presiden terpilih kita akan mengundang beliau. Nah, di sini semangat sinerginya. Kita akan mengundang beliau sebagai bagian dari prakongres, lalu kita akan jabarkan nanti poin-poin apa yang kita bisa kerjakan bersama. Kongres ketiga Nasdem akan mengundang dua tokoh sentral, yakni Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apakah ini sinyal yang kuat jika Nasdem sudah resmi merapat ke kubu Jokowi dan Prabowo? Kita akan bahas bersama Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat petang, Bang Ray. Petang, ya, sore. Kalau kita lihat dengan mengundang kedua tokoh penting saat ini ya, Jokowi dan juga nanti Prabowo, menurut Anda apakah ini pertanda bahwa Nasdem mendapat kursi menteri atau ini baru PDKT aja dengan kubu Jokowi Prabowo? Simbol apa ini? Ya kalau sekedar tanda mungkin ya, tetapi kepastiannya kan nanti kalau memang anggota kabinetnya sudah dibentuk ya. Tapi kalau untuk melihat apakah ini merupakan kedekatan istimewa antara Nasdem dengan Pak Jokowi atau antara Nasdem dengan Pak Prabowo, di satu segi iya gitu. Nah, tetapi kepastiannya nanti akan kita lihat di bulan Oktober, karena baik Pak Prabowo maupun pihak Nasdem sendiri kan belum secara eksplisit menyatakan akan bergabung di dalam satu kabinet gitu ya. Dan semua itu juga menurut saya tergantung pada ujung-ujungnya adalah soal bagian apa yang didapatkan gitu. Kalau cuma sekedar masuk tapi bagiannya cuma komisaris gitu ya, bagiannya cuma jadi wamen gitu ya, tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu. Jadi saya kira lebih tepat disebut ini sebagai bagian dari negosiasi itu gitu ya, bagian dari penjajakan di antara kedua belah pihak, di antara Nasdem maupun dengan Pak Prabowo gitu. Jadi menabung kemesraan gitu ya, apakah nanti buahnya berbuah menteri atau berbuah hanya kemesraan jangka panjang, ini masih harus dilihat lagi berarti. Kemungkinan besar yang mana? Nggak ada kemesraan jangka panjang, itu kemesraan jangka pendek semua. Oke, hanya jangka pendek ya? Jangka pendek semua. Ini soal dapat menteri apa enggak. Kalau nggak dapat menteri mungkin Nasdem malah nggak mau bergabung dengan kekuasaan. Ya, ataupun kalau nggak dapat menteri ya setidaknya wamen 3 atau 4 gitulah. Intinya balance lah. Nggak hanya sekedar masuk, dompleng di sana, tapi nggak dapat apa-apa. Ya nggak ada cerita kayak begitu gitu loh. Oke, kalau kita lihat kan pasca Pilpres, Ketua Nasdem juga sudah bertemu dengan Jokowi di bulan Februari, kemudian yang terbaru juga di bulan Juni ada pertemuan lagi. Kita akan melihat dulu bagaimana melihat cairnya hubungan antara Paloh dengan Istana. Apakah ini pertanda retaknya hubungan saat Pilpres sudah benar-benar selesai, sudah terjalin kembali? Kita akan simak terlebih dahulu pernyataan dari Ketua Nasdem Surya Paloh. Paloh ada pertemuan dengan Pak Jokowi lagi nggak nih terbaru ada pertemuan dengan Pak Jokowi lagi nggak mengenai kabinet ke depan? Ada lah, insya Allah. Kapan terakhir ketemu terbaru? Berapa? Mungkin 2 minggu yang lalu kali. 2 minggu di Istana Pak Paloh. Ada wacana itu membahas kabinet. Enggak ada. Biasa, ngobrol-ngobrol biasa aja. Ngobrol-ngobrol biasa katanya Bang Ray, tapi kalau Anda katakan kan ini tidak mungkin ada percakapan kalau tidak ada negosiasi yang menguntungkan Nasdem begitu ya? Ya iyalah. Jadi kan seperti yang saya sebut tadi itu nggak ada perbincangan jangka panjang, ini semua jangka pendek. Ya ini kan semua ini bolak-balik. Pak Jokowi sebelumnya juga menunjukkan ketidaksenangannya pada Surya Paloh ketika Surya Paloh
mencalonkan Anies sebagai calon presiden kan. Bahkan ketika terjadi perhelatan besar Nasdem itu Pak Jokowi tidak hadir gitu ya. Dan sehingga melalui PDI Perjuangan Pak Jokowi seperti menyampaikan keluh kesahnya yang disampaikan oleh PDI dalam bentuk meminta ya Nasdem keluar. Yang lalu kemudian disebutkan oleh Sekjen Nasdem itu udah pernah diminta keluar tuh. Yang minta itu ya menurut saya ya Pak Jokowi tapi melalui PDI Perjuangan saat itu gitu loh kira-kira ya kan. Nah jadi tapi setelah terjadi perbedaan politik antara PDI dengan Pak Jokowi, Nasdem ditarik lagi oleh Pak Jokowi. Jadi ini semua muter di situ-situ aja sebenarnya gitu. Muter di jangka pendek itu gitu. Nanti kalau ada sesuatu yang nggak klik lagi, mungkin Nasdem akan keluar lagi, nah akan ditarik lagi oleh Pak Jokowi supaya ada kekuatan baru dan seterusnya gitu. Jadi sebetulnya senternya ini ya, pusatnya ini ada di Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi dalam kondisi merasa agak lemah, dia akan memperkuat dari sudut yang lain gitu. Ketika PDI dengan cara menarik Nasdem, pergi artinya gitu ya, dia narik lagi Nasdem untuk masuk ke dalam. Padahal sebelumnya Nasdem yang seperti diasingkan oleh Pak Jokowi gitu ya. Dan Nasdem juga dalam posisi yang lagi-lagi berpikir jangka pendek. Sebelumnya dia mengkanter Pak Jokowi dengan isu soal perubahan, itu artinya berbeda dengan Pak Jokowi nih gue gitu loh. Tapi sekarang isu-isu perubahan sudah hilang semua ya kan. Bergabung lagi dengan Pak Jokowi dengan isu yang nggak jelas. artinya kalau dari bacaan Anda tadi Bang Rey, isunya kelanjutan kita nggak tahu. berarti kalau dari bacaan Anda Bang Rey, saat ini Anda melihat bahwa Pak Jokowi dalam kondisi yang kurang lebih lemah dan membutuhkan Nasdem untuk menarik lagi. Jadi peluangnya besar dong, tidak hanya wamen mungkin. Enggak, saya katakan ini soal jangka pendek kan. Ini kebutuhan Pak Jokowi untuk sampai Oktober agar stabilitas politik dia terjaga. Karena kalau pergi Nasdem pergi, PDI pergi, ada PKS di luar itu kan ada 3 partai politik. Yang itu artinya 50-50 tuh di DPR-nya gitu. Nah oleh karena itu ya harus ditarik Nasdem cepat-cepat kan. Gitu. PKB juga begitu kok ditarik cepat PKB gitu. Nah karena Pak Jokowi udah tahu nggak mungkin lagi beliau ketemu dengan PDI Perjuangan gitu. Nah Nasdem dengan ideologi apa namanya, bukan ideologi sih, dengan prinsip ya perubahan itu ya berubah ke kiri, berubah ke kanan, ya ikut juga. Balik-balik ke situ ya. Nah kalau dibandingkan guys, satu sisi kan dengan Jokowi. Kalau perubahannya, ya? Kalau dibandingkan nih Bang Rey, kan satu sisi dengan Jokowi kesannya memang pertemuannya lebih tertutup begitu ya, lebih tidak terbuka. Kalau dibandingkan dengan pertemuan antara Surya Paloh dengan Prabowo, ini jelas sekali kan saling balas, saling berkunjung begitu. Kalau dibandingkan dengan kedua tipe pertemuan tadi, Anda membacanya seperti apa? Yang satu lebih diam-diam, yang satu lebih terbuka. Kalau dengan Pak Jokowi, ya kan kalau dengan Pak Jokowi ya tentu dibuatlah sesamar-samar mungkin gitu kan. Karena kan ada persoalan sebelumnya di mana Pak Jokowi dengan Surya Paloh itu punya persoalan. Ingat loh ya, ketika Surya Paloh mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden, jangan apa istilahnya itu ya, jangan buru-buru itu loh dalam bahasa Jawa istilahnya. Itu dikeluarkan oleh presiden. Iya itu jangan dikeluarkan oleh presiden ketika ketemu dengan relawan-relawannya kan. Nah disitulah istilah itu salah satunya pertama kali muncul tuh ya, istilah jangan buru-buru ya kan, dan seterusnya, penting menjaga stabilitas politik, istilah Pak Jokowi saat itu gitu. Itu dilihat, dimaknai karena beliau merasa sedikit agak kesal dengan langkah Nasdem yang mendorong Anies Baswedan sebagai calon presiden, apalagi tagline-nya adalah perubahan. Sementara dengan Prabowo Anda melihat bahwa justru harus lebih terbuka untuk mendapatkan kursi tadi. Karena kan kepentingannya adalah untuk memberi pengertian kepada masyarakat bahwa Nasdem dekat-dekat saja nih dengan Prabowo gitu loh. Kalau dengan Pak Jokowi ya cukuplah di belakang dan sebagainya gitu, karena nggak ada kepentingan yang bersifat jangka panjang. Jangka panjang pengertiannya 5 tahun ya, yang ada jangka pendek sampai Oktober ini gitu. Oke, satu hal Bang Rey yang juga kita lihat adalah bagaimana potensi kedekatan Nasdem dengan kubu pemerintah ini. Apakah Anda melihat kedekatan ini akan membuat hubungan antara Surya Paloh dengan PDIP, dalam hal ini Megawati ya, akan semakin jauh dan menguntungkan siapa saja, apalagi jelang Pilkada Jakarta? Ya, saya kira kalau Jakarta mungkin akan ada titik temu kalau saya seringkali menyebut Kaisang akan masuk.
Kalau Kaisang masuk, ya Nasdem PDI bisa bersatu. Nasdem PDI bersatu kan bukan persoalan baru kalau di pilkada ya. Nah di tingkat nasionalnya juga kan mereka nggak ada masalah kan. Yang ada itu kan cuma benturan psikologik antara Pak Surya Paloh dengan Ibu Mega. Dan benturan psikologik itu tidak dengan sendirinya berimbas kepada institusi. Gitu kira-kira tuh. Institusinya bisa ketemu. Kan faktanya mereka sama-sama bersama dengan Pak Jokowi kan. Mengusung setidaknya 9 tahun terakhir ini. Sebelum PDI Perjuangan keluar kan. Gitu. Nah yang ada itu memang ketegangan psikologik antara Ibu Mega dengan Pak Surya Paloh. Tetapi keduanya juga mengerti bahwa ketegangan psikologik di antara mereka itu bukan berarti ketegangan institusional gitu. Baik, terima kasih Bang Ray. Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang Bang Ray.